Hidup seringkali terasa seperti serangkaian kejadian acak, bukan? Tapi, pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenung? Mengapa Anda lahir justru pada bulan itu? Mengapa bukan seminggu lebih awal atau sebulan setelahnya? Selama puluhan tahun, menyelami lorong-lorong paling dalam dari jiwa manusia, saya menemukan sebuah jawaban yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang hidup selamanya. Bulan kelahiran Anda, saat jiwa Anda memutuskan untuk hadir ke dunia ini, bukanlah sebuah kebetulan belaka. Itu adalah sebuah tanda, sebuah peta awal yang terpatri dalam jiwa, yang menceritakan potensi terdalam dan tujuan unik Anda. Dalam naskah-naskah kuno, para leluhur kita sebenarnya telah memahami rahasia ini. Mereka memandang waktu bukan sekadar angka yang berderak, tetapi sebagai siklus suci yang penuh makna. Setiap bulan dalam setahun dianggap sebagai sebuah pintu menuju dimensi arketip yang berbeda, sebuah gerbang di mana yang abadi menyentuh yang fana. Hari ini kita akan membuka bersama lembaran-lembaran rahasia itu. Kita akan menyatukan kearifan kuno dari kitab suci dengan penemuan modern psikologi dalam untuk mengungkap pesan tersandi yang dibawa oleh jiwa Anda sejak pertama kali ia menghirup napas kehidupan. Perjalanan yang akan kita lalui ini bukan hanya tentang mempelajari masa lalu, tetapi tentang memahami diri Anda yang sebenarnya dan misi unik Anda di bumi ini. Ini adalah undangan untuk melihat hidup dengan kacamata yang sama sekali baru. Jika Anda siap untuk menjelajahi misteri terdalam dari diri Anda, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan satu pun episode dari seri pencerahan ini. Setiap video adalah sebuah petualangan baru menuju pemahaman diri. Sekarang mari kita melangkah lebih dalam. Mari kita selami pertanyaan mendasar. Dari mana sebenarnya konsep luar biasa ini berasal? Bagaimana mungkin bulan kelahiran bisa memiliki makna yang begitu dalam? Pertanyaan yang kita akhiri tadi membawa kita langsung ke jantung pembahasan. Untuk memahami bagaimana bulan kelahiran bisa menjadi peta jiwa, kita perlu membongkar dua sumber kebijakan yang tampaknya berbeda, tetapi sebenarnya menyatu. Psikologi modern dan kearifan kuno. Bayangkan pikiran manusia seperti sebuah samudra. Di permukaannya, ada gelombang kesadaran kita sehari-hari, pikiran, ingatan, dan perasaan yang kita kenali. Namun, di kedalaman yang gelap dan tenang, terbentang apa yang disebut Carl Gustav Jung sebagai alam bawah sadar kolektif. Ini adalah ruang penyimpanan pengalaman umat manusia sepanjang zaman. Disinilah archetype, cetakan biru universal tentang sang pahlawan, sang sage, sang ibu atau sang pencipta, tinggal. Mereka bukanlah ide abstrak. Mereka adalah kekuatan psikis yang hidup yang membentuk cara kita merasakan yang sakral, menghadapi tantangan, dan memahami tujuan hidup kita. Lalu, di manakah kitab suci masuk? Para nabi dan leluhur kita ternyata adalah psikolog ulung. Mereka tidak memiliki istilah alam bawah sadar kolektif, tetapi mereka memahami prinsipnya secara intuitif. Ketika bangsa Ibrani kuno merancang kalender suci mereka bukan hanya menjadwalkan hari raya, mereka sedang memetakan pergerakan jiwa. Setiap bulan, setiap pintu yang kita sebutkan tadi, sesungguhnya adalah sebuah momen arketip tertentu yang aktif dan berpengaruh. Perayaan seperti Paskah yang melambangkan pembebasan atau Pentakosta yang melambangkan pencerahan adalah cara mereka menghidupkan kekuatan arketip ini dalam kesadaran kolektif. Dan mengapa selalu ada 12? 12 suku Israel, 12 rasul, 12 bulan dalam setahun. Dalam bahasa simbol, angka 12 melambangkan kepenuhan dan keseluruhan. Ini adalah gambaran sempurna dari proses individuasi dalam psikologi Jung, perjalanan panjang untuk menyatukan semua bagian diri kita menjadi suatu pribadi yang utuh dan utuh. Sekarang, ini poin kritis yang sering salah paham. Ini bukanlah astrologi. Astrologi klasik sering dianggap bahwa bintang-bintang mengendalikan takdir kita. Psikologi arketip memahami sesuatu yang lebih dalam. Jiwa Anda dan konfigurasi kosmik pada saat kelahiran Anda adalah dua manifestasi dari pola dasar yang sama. Inilah yang Jung sebut sinkronisitas, sebuah koneksi yang penuh makna, bukan hubungan sebab akibat.
Jiwa Anda dengan tujuan dan tantangan uniknya secara sinkronistik selaras dengan pintu arketip yang terbuka saat Anda lahir. Ini adalah pertemuan yang penuh makna antara jalan pribadi Anda dan cerita kosmik yang lebih besar. Pemahaman ini membuka sebuah pintu. Jika kita dapat memahami bahasa arketip ini, kita dapat mulai membaca peta jiwa kita sendiri. Jadi, mari kita praktikkan. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika sebuah jiwa memilih untuk memasuki dunia melalui pintu pertama tahun ini, bulan Januari. Jadi, mari kita praktikkan. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika sebuah jiwa memilih untuk memasuki dunia melalui pintu pertama tahun ini, Januari. Bayangkan sebuah kanvas kosong, sunyi senyap sebelum ledakan pertama alam semesta. Inilah energi arketip sang inisiator. Jika Anda lahir di bulan Januari, jiwa Anda membawa cetakan biru dari momen penciptaan itu sendiri, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian. Jadilah terang. Anda adalah jiwa yang dirancang untuk memulai, untuk melangkah pertama kali ke wilayah yang belum dipetakan, baik dalam proyek, hubungan, atau penemuan diri. Karunia Anda adalah kemampuan melihat kemungkinan di tengah kekosongan. Namun, karunia ini datang dengan tantangan, krisis langkah pertama. Seperti menghadapi lautan kemungkinan yang tak terbatas, Anda bisa merasa kewalahan, bahkan lumpuh. Perjalanan Anda adalah belajar untuk mempercayai dorongan jiwa itu dan mengambil langkah pertama itu dengan keyakinan, bahkan ketika jalannya belum terlihat sepenuhnya. Namun setelah langkah pertama diambil, setelah terang diciptakan, muncul kebutuhan untuk menyaring dan memurnikan. Inilah yang dibawa oleh jiwa-jiwa Februari. Anda adalah sang pemurni. Arketip Anda adalah api yang menyala-nyala dalam tungku, yang memisahkan emas murni dari kotorannya. Seperti dalam kitab Maleaki, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Karunia Anda adalah mata yang jernih untuk membedakan yang asli dari yang palsu, yang esensial dari yang dangkal. Anda datang untuk membantu diri sendiri dan orang lain melepaskan topeng dan ilusi. Namun, hati-hati dengan kompleks sang penyelamat, keinginan untuk memaksa proses pemurnian ini pada orang lain. Api transformasi hanya efektif bagi mereka yang dengan rela masuk ke dalam tungku. Tantangan terbesar Anda adalah menerapkan belas kasih yang tegas, pertama-tama pada diri sendiri. Dan dari proses pemurnian ini, muncullah sebuah panggilan untuk bangun. Inilah suara yang dibawa oleh jiwa Maret. Anda adalah sang pembangun kesadaran. Arketip Anda adalah sangkakala yang membangunkan orang dari tidur nyenyak, seperti seruan dalam surat Roma. Sudah hampir hari untuk bangun dari tidur. Anda adalah jiwa yang tidak tahan dengan kemandegan dan kebekuan. Kehadiran Anda sendiri seringkali mengganggu status quo, mendorong orang untuk mempertanyakan keyakinan lama dan melihat realitas dengan mata yang lebih jernih. Anda adalah penerang yang membangunkan kita. Namun, waspadalah terhadap kompleks sang nabi, perasaan bahwa hanya Anda yang telah terbangun sementara orang lain masih tertidur. Kerendahan hatilah yang akan membuat seruan Anda terdengar, bukan kesombongan. Namun terkadang, untuk benar-benar hidup, kita harus terlebih dahulu mengalami semacam kematian. Dan inilah misteri agung yang dibawa oleh jiwa April. Anda adalah sang kebangkitan. Arketip Anda bukanlah tentang kematian fisik, melainkan tentang pola abadi, mati dan bangkit kembali, yang tertanam jauh dalam alam bawah sadar kita, seperti biji yang harus terlebih dulu terkubur dan seolah-olah mati untuk kemudian bertunas. Perjalanan hidup Anda akan diwarnai oleh siklus-siklus kehancuran yang pada akhirnya mengarah pada pembaruan dan kebangkitan yang lebih dalam. Karunia terbesar Anda adalah kemampuan untuk bangkit dari pengalaman yang tampaknya menghancurkan, lebih kuat dan lebih otentik dari sebelumnya. Namun, tantangan Anda adalah menghindari kecanduan pada penyaliban, pola tanpa sadar mencari penderitaan, karena mengira itulah satu-satunya jalan menuju yang suci. Ingatlah, salib adalah alat transformasinya, tetapi kebangkitannya adalah tujuannya. Dan dari kebangkitan inilah, kehidupan yang baru dan lebih otentik itu siap untuk sepenuhnya mekar. Ini membawa kita pada fase berikutnya dari perjalanan ini. Saat jiwa tidak hanya hidup,
tetapi benar-benar berkembang. Dan dari kebangkitan inilah, kehidupan yang baru dan lebih otentik itu siap untuk sepenuhnya mekar. Ini membawa kita pada fase berikutnya dari perjalanan ini, saat jiwa tidak hanya hidup, tetapi benar-benar berkembang. Bayangkan sebuah pohon yang setelah melalui badai, kini berdiri tegak dengan akar yang lebih dalam dan cahaya matahari yang penuh. Inilah esensi dari jiwa-jiwa Mei. Anda adalah sang penumbuh. Arketipe Anda adalah tentang buah dan kematangan, seperti dalam Mazmur. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Karunia alami Anda adalah kemampuan untuk mengenali momen yang tepat saat sebuah ide, proyek, atau hubungan telah matang dan siap dipetik. Anda memahami ritme alami pertumbuhan. Namun, di dunia yang serba cepat ini, tantangan terbesar Anda adalah kesabaran seorang tukang kebun. Anda harus belajar untuk tidak memaksa buah itu muncul sebelum waktunya, mempercayai prosesnya, sambil tetap terhubung dengan sumber air kehidupan di dalam diri Anda. Ketika buah-buah ini telah matang, mereka siap untuk disatukan, untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari bagian-bagiannya. Dan inilah panggilan jiwa Juni. Anda adalah sang pemersatu. Arketipe Anda adalah pernikahan suci, penyatuan hal-hal yang tampaknya bertentangan, pria dan wanita sadar dan bawah sadar, spiritual dan material, menuju suatu keutuhan yang lebih besar. Seperti yang ditulis Paulus, dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Anda adalah jembatan yang alami. Anda dapat melihat kesamaan di balik perbedaan dan merasakan hubungan yang lebih dalam di antara semua hal. Namun karunia ini datang dengan peringatan. Waspadalah terhadap kompleks sang penengah, di mana Anda bisa begitu fokus untuk menyatukan semua orang hingga Anda kehilangan pendirian dan kebutuhan diri sendiri. Persatuan sejati merayakan perbedaan, bukan menghapusnya. Namun sebelum persatuan yang harmonis dapat terwujud, seringkali harus ada pembebasan dari belenggu. Inilah api yang menyala dalam jiwa Juli. Anda adalah sang pembebas. Arketip Anda adalah Musa yang memimpin bangsanya keluar dari perbudakan Mesir. Tapi Mesir Anda bisa berupa pola pikir yang membatasi, hubungan yang racun, atau trauma masa lalu. Anda memiliki kepekaan yang mendalam terhadap penderitaan dan belenggu, baik dalam diri sendiri maupun orang lain, dan dorongan yang membara untuk membuka jalan menuju kebebasan. Tantangan Anda adalah menghindari kompleks eksodus abadi, terus-menerus melarikan diri dari sesuatu tanpa pernah sepenuhnya tiba di tanah perjanjian, kedamaian, dan integrasi batin. Kebebasan sejati adalah kebebasan untuk menjadi diri sepenuhnya, bukan hanya kebebasan dari sesuatu. Dan ketika kebebasan ini akhirnya diraih, ketika jiwa berdiri di tanahnya sendiri, maka panen pun dimulai. Inilah momen yang dipahami oleh jiwa Agustus. Anda adalah sang pemanen. Arketipe Anda adalah hukum spiritual tua dari menabur dan menuai. Seperti tertulis dalam kitab Galatia, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Anda memiliki naluri yang kuat untuk waktu yang tepat, untuk mengenali ketika usaha, cinta, atau doa bertahun-tahun akhirnya berbuah dan siap untuk dipanen. Anda adalah perwujudan dari keyakinan bahwa tidak ada kerja tulus yang sia-sia. Namun paradoksnya, jiwa-jiwa Agustus sering bergumul dengan mentalitas kekurangan. Sebuah ketakutan akan tidak memiliki cukup yang justru bertentangan dengan sifat arketip mereka yang melimpah. Perjalanan Anda adalah mengembangkan kesadaran akan kelimpahan, sebuah pengakuan yang dalam bahwa alam semesta pada dasarnya murah hati dan untuk bersyukur atas setiap panen besar maupun kecil. Setelah panen yang melimpah, alam dan jiwa mulai bersiap untuk sebuah pergeseran. Udara berubah, hari menjadi lebih pendek, dan seruan untuk merenung pun terdengar. Ini membawa kita pada babak berikutnya dari perjalanan kita, sebuah undangan untuk melihat ke dalam. Setelah panen yang melimpah, alam dan jiwa mulai bersiap untuk sebuah pergeseran. Udara berubah, hari menjadi lebih pendek dan seruan untuk merenung pun terdengar. Ini membawa kita pada babak berikutnya dari perjalanan kita. Sebuah undangan untuk melihat ke dalam. Di tengah perubahan ini, jiwa September berdiri bagaikan penjaga yang waspada. Anda adalah sang penyiap,
Arketip Anda adalah gadis-gadis bijak dalam perumpamaan yang menyimpan minyak untuk pelita mereka, siap menyambut mempelai yang datang pada tengah malam. Karunia Anda adalah kemampuan untuk merasakan momen-momen penting yang akan datang dan mempersiapkan diri secara spiritual, emosional, maupun praktis. Anda memahami bahwa hidup adalah serangkaian waktu yang ditentukan dan kewaspadaan Anda lah yang memungkinkan kita untuk tidak melewatkannya. Tantangan Anda adalah menghindari apa yang disebut kompleks Cassandra, frustrasi karena melihat kebutuhan untuk bersiap sementara orang lain mengabaikan peringatan Anda. Ingatlah, tugas Anda bukanlah memaksa orang lain, tetapi menjadi cahaya yang siap bagi mereka yang akhirnya memilih untuk membuka mata. Persiapan ini secara alami mengarah pada kebutuhan untuk menimbang dan menyelaraskan. Dan inilah seni yang dikuasai oleh jiwa Oktober. Anda adalah sang penyeimbang. Arketip Anda adalah timbangan keadilan dan belas kasih, seperti dalam kitab Mikha. Hendaknya engkau adil, mencintai kebaikan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Anda memiliki kemampuan langka untuk memegang perspektif yang berlawanan tanpa terjatuh ke dalam kekakuan atau relativisme. Anda adalah jembatan antara keadilan dan pengampunan. Namun, waspadalah terhadap kelumpuhan keseimbangan, di mana keinginan untuk mempertimbangkan semua sudut pandang justru membuat Anda sulit untuk mengambil keputusan. Kebijaksanaan sejati terletak pada membuat penilaian yang rendah hati dengan informasi yang ada, sambil tetap terbuka pada kebenaran yang lebih besar. Salah satu kebenaran terbesar yang muncul dari keseimbangan ini adalah rasa syukur yang mendalam. Dan inilah lagu abadi yang dinyanyikan oleh jiwa November. Anda adalah pemberi syukur. Arketip Anda adalah meja yang dihidangkan, seperti dalam Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Karunia Anda yang paling menakjubkan adalah kemampuan untuk menemukan alasan untuk bersyukur. Bahkan dalam kegelapan, bukan dengan menyangkal penderitaan, tetapi dengan tetap terhubung pada kebaikan yang mendasarinya. Namun hati-hatilah dengan jebakan syukur beracun, kecenderungan untuk memaksakan rasa syukur sementara rasa sakit yang sah belum diakui. Syukur sejati mampu memeluk kepenuhan pengalaman manusia, termasuk tangisan dan tawa. Dan dari dasar syukur yang terdalam, bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, muncullah sebuah cahaya yang tidak terpadamkan. Inilah warisan mulia dari jiwa Desember. Anda adalah pembawa harapan. Arketipe Anda adalah bintang di langit musim dingin yang bersinar tepat ketika malam berada pada puncaknya. Anda adalah pengingat hidup bahwa cahaya selalu kembali, bahwa setiap akhir mengandung awal baru, seperti kelahiran Kristus di palungan yang sederhana. Harapan yang Anda bawa bukanlah optimisme yang polos, tetapi keyakinan yang dalam, yang telah diuji oleh api, bahwa cinta pada akhirnya lebih kuat daripada segalanya. Tantangan terberat Anda adalah penyaliban harapan, godaan untuk menyembunyikan cahaya Anda karena diejek sebagai naif oleh dunia yang sinis. Tetaplah berani. Dunia membutuhkan cahaya Anda lebih dari sebelumnya. Dengan harapan inilah sebuah siklus berakhir dan yang baru siap untuk dimulai. Tapi apa arti semua ini bagi Anda dan perjalanan unik Anda? Dengan harapan inilah sebuah siklus berakhir dan yang baru siap untuk dimulai. Tapi apa arti semua ini bagi Anda dan perjalanan unik Anda? Peta perjalanan kita melalui ke-12 bulan ini mengungkapkan sebuah kebenaran yang indah dan membebaskan. Arketip bulan kelahiran Anda bukanlah sebuah sangkar yang membatasi, melainkan sebuah pintu masuk yang membebaskan. Ini adalah rumah jiwa Anda, titik awal dari mana Anda menjelajahi seluruh istana kepribadian Anda. Dalam drama kosmik yang agung ini, setiap dari kita memainkan peran yang unik dan vital, seperti ke-12 suku Israel yang bersama-sama membentuk suatu bangsa, atau ke-12 rasul yang masing-masing membawa karunia khusus. Kita membutuhkan ke-12 energi arketipal ini, bekerja dalam harmoni, agar kemanusiaan dapat mencapai keseluruhannya. Sang inisiator membutuhkan kearifan sang penyeimbang, semangat sang pembebas menemukan tujuannya dalam ketekunan sang pemanen. Setiap peran saling melengkapi, masing-masing tidak lebih atau kurang penting dari yang lain. Dan inilah tujuan akhir dari perjalanan individuasi,
Meskipun kita memulai dari kamar arketipal kita sendiri, jiwa kita dirindukan untuk mengintegrasikan semua aspek ini. Sepanjang hidup kita akan melewati setiap siklus tahun, setiap kali diajak untuk belajar dari setiap archetype, untuk tumbuh lebih utuh. Sang pemberi syukur harus belajar untuk memulai hal baru. Sang pembangun kesadaran harus belajar untuk memanen buah usahanya. Inilah makna sebenarnya dari hidup yang penuh. Jika pesan ini menyentuh sesuatu yang dalam-dalam jiwa Anda, jika Anda merasakan getaran pengenalan akan kebenaran diri Anda, maka saya mengundang Anda untuk membawa pencerahan ini lebih jauh. Klik berlangganan dan nyalakan notifikasi, karena perjalanan penemuan diri ini baru saja dimulai. Bagikan video ini dengan seseorang yang mungkin sedang mencari peta jiwa mereka sendiri. Terkadang, sebuah penjelasan sederhana tentang mengapa saya seperti ini dapat menjadi lentera di kegelapan. Sebagai langkah praktis, saya menantang Anda untuk sebuah latihan. Selama 30 hari ke depan, luangkan waktu sebentar setiap hari untuk berefleksi. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana archetype kelahiran saya muncul hari ini? Di mana saya melihat karunia atau tantangannya? Pelajaran apa dari arketip lain yang perlu saya terima? Jurnal sederhana ini akan menjadi kompas Anda, membantu Anda bernavigasi dengan lebih sadar menuju diri Anda yang paling otentik. Pada akhirnya, ini bukanlah tentang menjadi terpenjara oleh bulan kelahiran Anda. Ini tentang memahami lagu khusus yang jiwa Anda datang untuk nyanyikan sambil mengenali bahwa kita semua adalah bagian dari simfoni kemanusiaan yang agung. Perjalanan menuju keutuhan telah menunggu. Langkah pertama dimulai dengan pemahaman dan langkah selanjutnya menjadi siapa Anda sebenarnya adalah petualangan terhebat yang dapat Anda jalani. Terima kasih telah mengizinkan saya menemani Anda dalam penjelajahan yang dalam ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya di kedalaman jiwa.